Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Quran Surat An-Nisa ayat 78. Maka bagi kaum yang beriman, kita wajib percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal mula kehidupan yang baru menuju akhirat. Kehidupan di dunia adalah masa di mana kita mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Berikut ini adalah tahap-tahap yang akan kita lalui setelah kematian menuju hidup yang abadi di akhirat nanti. 1. Alam kubur atau alam barzah. Barzah adalah bisa diartikan sebagai sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah menjadi persinggahan manusia sebelum fase dibangkitkan dan akhirat. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100, "Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dengan kata lain, tempat yang disebut alam barzah adalah mulai dari waktu kematian sampai dibangkitkan hidup kembali. Manusia yang singgah di sana berasal dari zaman Nabi Adam hingga orang-orang yang meninggal setelahnya. Adapun waktu alam barzah tidak bisa ditentukan oleh manusia. Lantas, bagaimana kondisi manusia di alam barzah? Selama di dunia, manusia yang telah meninggal tidak dapat membawa gelar, jabatan, bahkan harta yang selama hidupnya dikejar. Tetapi yang dibawa sebagai bekal yang dapat menyelamatkan kita hanyalah amal ibadah dan perbuatan baik selama hidup di dunia. Terkait perhitungan amal baik dan buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam ayat berikut ini, yaitu, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya." Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan selama menjalani hidup di alam dunia, pasti akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Nurul menjelaskan, sebagai miniatur akhirat, manusia akan diperlihatkan Allah kenikmatan di akhirat bagi yang selalu melakukan ibadah dan perbuatan baik. Tapi sebaliknya, Allah juga melihatkan siksaan bagi yang melakukan perbuatan buruk selama di dunia, meskipun itu sangat kecil, tapi imbasnya sudah bisa dialami saat di alam barzah. Dua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut juga sebagai Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan adalah salah satu peristiwa hari kiamat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi karangan Beni Kurniawan, peristiwa ini akan membangkitkan manusia dari kematiannya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar yang dinamakan dengan Yaumul Hasyr, hari berkumpul. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, bunyinya, yang artinya, "Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Kondisi awal secara umum, manusia akan berada dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, serta belum dikhitan atau disunat, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu, "Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat." Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan. Dan ada yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian." Hadis riwayat At-Tirmizi. Setiap iman, amal, dan perbuatan manusia akan menentukan bagaimana ketika mereka dibangkitkan di Yaumul Ba'ats untuk berkumpul di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. 3.
ketiga, Padang Mahsyar. Setelah kiamat, manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48 mengenai Padang Mahsyar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di Padang Mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Adapun gambaran Padang Mahsyar sesuai hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Hamparan tanah putih. Padang Mahsyar digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih. Artinya belum pernah ditempati seseorang. Dari Sahal bin Sa'd dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih berbentuk bulat pipih dan datar tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2790, Syarah Sahih Muslim Sahih. Manusia tenggelam di lautan keringat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6532, Fathul Bari Sahih. Manusia dibagi 3 kelompok. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, manusia dibangkitkan atas 3 kelompok. Ada yang dalam keadaan senang, ada pula yang merasa ketakutan. Ada 2 orang yang menunggangi 1 onta, ada 3 orang yang menunggangi 1 onta, ada 4 orang yang menunggangi 1 onta, bahkan ada 10 orang yang menunggangi 1 onta. Lalu sisanya dikumpulkan oleh api yang selalu menyertai mereka pada malam dan siang. Mereka berkata, pada pagi dan sore hari. Hadis riwayat Muslim nomor 2861, Syarah Sahih Muslim Sahih. Syafaat Rasulullah. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah cipta dengan tangannya dan dia tiupkan ruhnya kepadamu dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar, datangilah Nuh, Rasul pertama-tama yang Allah utus. Maka mereka mendatangi Nuh, namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk memberikan pertolongan. Lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar, datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Mereka pun mendatanginya, tetapi ia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan ia sebut-sebut kesalahannya seraya berujar, datangilah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian. Dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya seraya berujar, datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa dan Isa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian, sambil berujar, datangilah kepada Muhammad SAW, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan. Mereka pun mendatangiku dan aku meminta izin kepada Robku. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud dan ia meninggalkanku sekehendak Allah. Lantas ada suara memanggil-manggil, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Utarakan unek-unekmu, kamu akan didengar. Mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Robku dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud, semisalnya pada kali ketiga, keempat hingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran.
Sedang Qatadah berkata dalam hal ini dengan redaksi sehingga keabadian wajib baginya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Yaumul Mizan adalah hari ditimbang semua amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan permainan masing-masing. Yaum al-Mizan ini disebut juga dengan Yaum al-Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh perbuatan manusia, baik yang amal baik maupun yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. 5. Yaumul Hisab, perhitungan amal. Bila amal baik lebih banyak daripada amal buruknya, maka ia akan masuk surga. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan menegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan hitung pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Selain itu Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8 hingga 9 yang bunyinya, "Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang berat timbangan keburukannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami." Selain itu, anggota tubuh manusia akan menyampaikan masing-masing atas apa yang telah mereka lakukan. Seperti penjelasan dalam Al-Quran, Surat Al-Mursalah ayat 35 hingga 36 yang artinya, "Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan." Bahkan pada hari itu tidak akan ada yang bisa membela dan memberi pertolongan kecuali atas amal mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Atsur ayat 46 yang artinya, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. 6. Jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah titian yang akan dilalui tiap manusia di hari akhir. Setelah ditimbang amal perbuatannya, setiap manusia disyaratkan berjalan melewati jembatan ini. Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tidak mampu melintasi hingga ujung jembatan. Berikut hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu diutuslah Amanah dan Rohim, tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kanan kiri sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, 'Dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, 'Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah,' sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak." Beliau menuturkan lagi, "Di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir di dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. 7. Surga. Dalam agama Islam, gambaran surga erat kaitannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat beribadah semasa di dunia.
Surga adalah tempat yang sangat diidamkan dan dinanti-nantikan oleh umat Islam. Bentuk surga dideskripsikan dengan indah dan menarik dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran. Gambaran surga dengan segala kenikmatannya dapat ditemukan secara rinci dalam beberapa ayat seperti dalam surat Al-Waqiah dan Ar-Rahman, serta di ayat-ayat lain yang tersebar secara sporadis. Surga dalam makna tempat atau balasan di akhirat terulang sebanyak 119 kali. Di antaranya seperti disebutkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 berikut ini. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Gambaran surga atau Al-Jannah dalam Al-Quran dideskripsikan sebagai kebun sejuk dengan kemewahan tak terkira, dinaungi pepohonan rindang, dan bebas dari badai atau prahara. Gambaran tersebut bagi sebagian mufasir karena nikmat yang tak terkira sebagai balasan Allah, sekaligus sebagai wujud kehadiran Allah memenuhi janji-janjinya. Gambaran surga adalah tempat kenikmatan yang kekal dan sempurna yang tidak ada di dalamnya kekurangan apapun. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Delapan, neraka. Tahapan akhir setelah kehidupan manusia di dunia adalah akhirat. Di waktu ini nantinya manusia akan ditimbang segala perbuatan yang sudah ia lakukan dan nantinya akan mendapat ganjaran surga atau neraka. Neraka adalah negeri yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir atau ingkar terhadapnya, yang membangkang terhadap syariatnya dan yang tidak mempercayai para rasulnya. Mengutip dari Dahsyatnya Neraka oleh Syaiful Bahri Az-Zidani, neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan berisi api yang sangat panas dan di dalamnya terdapat makhluk-makhluk menderita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 57 yang berbunyi, "Inilah azab neraka, biarkan mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin." Dalam buku yang sama disebutkan api neraka berwarna merah, putih, dan hitam. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dinyalakan api neraka itu 1000 tahun berwarna merah, 1000 tahun berwarna putih, dan 1000 tahun berwarna hitam." Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan neraka memiliki suara yang terdengar ngeri, sebab mengeluarkan suara kemarahan dan kemurkaan. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Demikianlah tahap-tahap yang mesti dilalui setiap manusia. Semoga kita mendapat pertolongannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.